Jumpa kembali sahabat edukasi di pembelajaran kita pada hari ini pada program Bimbingan Belajar Sebaya seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 12 semester ganjil dengan materi pokok kaidah pencacahan, submateri, permutasi, dan kombinasi. Nah, sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, ayo kita ikuti bersama percakapan teman-teman kalian bersama Ibu Zulia Zahara, Lili, dan juga Zahra. Ayo kita dengarkan percakapan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lili, tumben udah datang. Iya nih, tadi abangku nyuruh untuk buruan berangkat. Padahal kan masih pagi banget, masih ngantuk. Pagi? Ini udah siang kali, Lili. Bilang aja kamu males. Rah, minggu depan sekolah kita akan mengadakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS kan? Iya, kalau tidak salah hari Rabu. Calonnya ada 3. Bukannya 4. Gio, Nathan, Iqbal, dan Haikal. Si Iqbal juga ikut mencalonkan diri. Iya, emang gak boleh? Bukan gak boleh, cuma kalau lihat dari tampangnya kayaknya kurang meyakinkan. Walaupun culun-culun dan pendiam gitu, tapi anaknya tegas. Sekalinya ngomong, yang lain diam seperti tersihir. Kalau aku lebih milih Nathan buat jadi ketua OSIS karena anaknya ganteng, baik dan ramah. Kamu mah yang dilihat cuma tampangnya aja. Si Nathan tuh kurang tegas tahu. Kalau aku sih ya maunya Gio jadi ketua karena anaknya karismatik dan berwibawa. Dan untuk wakilnya Iqbal aja. Kenapa kamu nggak milih Haikal? Apa karena dia mantan kamu? Aduh, ini nggak ada hubungannya sama Haikal, Non. Kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak? Lebih baik apanya? Lebih baik dalam hal memimpin lah. Lagian kalau kita tetap mikirin mantan, itu namanya kita belum move on, ngerti nggak? Iya, yang udah move on. Tapi kalau kita hitung, kira-kira ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk jika calonnya ada 4 orang? Calonnya 4, yang akan diambil 2 orang, maka banyak susunannya ada 12. Bukannya cuma 6 pasangan? 12, Li, karena soal ini menggunakan rumus permutasi, bukan kombinasi. Kalau menggunakan rumus kombinasi, baru hasilnya 6. Berarti soal ini soal kombinasi dong, karena aku ketemunya 6. Permutasi, Lili. Kok bisa? Memang syarat sebuah soal memakai rumus permutasi atau kombinasi apa? Permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Maksudnya gimana sih? Kok aku masih nggak ngerti? Kalau gitu, ayo kita temui Bu Zulia. Apa kita tidak mengganggu kalau mendatangi beliau sekarang? Iya juga sih, tapi nggak apa-apa sekarang aja. Kalau beliau sudah di kelas kan malah lebih mengganggu. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Ada yang mau kami tanyakan? Oh iya, nggak apa-apa. Ada apa? Ini Bu, kami masih bingung membedakan permutasi dan kombinasi. Iya Bu, saya dan Lili tadi berdebat tentang suatu masalah di kehidupan sehari-hari memakai aturan kombinasi atau permutasi.
Apakah kalian masih ingat pengertian permutasi dan kombinasi? Permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Lili, coba kamu baca soal ini. Suatu kelas akan mengadakan pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk jika calon yang diajukan ada 3 orang? Dari soal tadi, kita telaah dulu apakah memakai permutasi atau kombinasi. Pada soal tersebut, objek memiliki status Bu, yaitu ketua kelas dan wakil ketua kelas. Jadi soal tersebut memakai permutasi. Kok bisa, Bu? Zahra mau coba bantu menjelaskan? Tadi sudah saya jelasin Bu, tapi Lilinya ngeyel. Kalau kita misalkan 3 calon tadi dengan A, B, dan C, tanpa harus memakai rumus permutasi, bisakah Lili dan Zahra menyebutkan satu persatu pasangan yang mungkin dapat dibentuk? Berarti pasangan yang mungkin itu AB, BA, BC, CB, AC, dan CA. Tapi karena AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, dan BC sama dengan CB, maka hanya ada 3 pasangan saja, Bu. Salah Bu. Jadi menurut Zahra gimana jawaban yang benar? Menurut saya jawabannya 6 Bu, bukan 3. Sahabat edukasi, bagaimana jawaban yang benar? Jadi menurut Zahra, gimana jawaban yang benar? Menurut saya jawabannya 6 Bu, bukan 3. Karena susunan AB dan BA tidak sama. Begitu juga AC tidak sama dengan CA, serta BC tidak sama dengan CB. Karena AB artinya A sebagai ketua kelas dan B sebagai wakil ketua kelas. Berbeda dengan urutannya dengan BA yang artinya B sebagai ketua kelas dan A sebagai wakil ketua kelas. Benar nggak Bu? Iya, tepat sekali Zahra. Pada permutasi, urutan mempengaruhi hasil. Sehingga dapat dilihat bahwa terdapat 6 susunan berbeda dalam pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas yang dapat dibentuk dari 3 orang siswa. Ada yang bisa jawab dengan menggunakan rumus permutasi? Saya, Bu. Kalau sudah tahu soalnya memakai permutasi, maka tinggal masukkan saja ke rumusnya. Rumus umum permutasi. PNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, di mana N sama dengan 3 siswa, R sama dengan 2 siswa, maka P 3, 2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial, sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 1 sama dengan 6 cara. Ya, benar sekali Lili. Coba Zahra baca soal yang kedua. Soal kedua. Dari 3 orang siswa akan dipilih 2 siswa sebagai perwakilan sekolah untuk mengikuti lomba debat bahasa Inggris. Ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk? Kalau ini saya bisa, Bu. Pada soal ini kita menggunakan rumus kombinasi karena tidak mempermasalahkan urutan. Kalau kita misalkan 3 calon tadi dengan A, B, dan C, berarti pasangan yang mungkin itu AB,
BA, BC, CB, AC, dan CA. Tapi karena AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, dan BC sama dengan CB, maka hanya ada 3 pasangan saja, Bu. Benar sekali, Lili. Pada kombinasi, urutan tidak mempengaruhi hasil. Coba dengan memakai rumus kombinasi. Siapa yang bisa? Saya saja, Bu, yang jawab. Jika memakai rumus, maka rumus kombinasi adalah CNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. N sama dengan 3 siswa, R sama dengan 2 siswa, maka C 3, 2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 3 cara. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 3 cara menyusun siswa perwakilan sekolah dari 3 orang siswa. Sekarang, coba buat kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Saya, Bu. Jadi, permutasi adalah penggabungan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Perbedaan mendasar dari permutasi dan kombinasi terletak pada keurutan, penempatan, dan posisi objek. Pada permutasi, angka 1, 2, 3 berbeda dengan angka 3, 2, 1, 2, 3, 1, dan 2, 1, 3. Pada kombinasi, angka 1, 2, 3 dianggap sama dengan angka 3, 2, 1, 2, 3, 1, dan 2, 1, 3. Bagaimana Lili dan Zahra? Apakah sudah mengerti tentang perbedaan permutasi dan kombinasi? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Saya juga sudah paham, Bu. Untuk lebih jelasnya, Ibu kasih 2 soal lagi. Coba Zahra, bacakan soal berikutnya. Pada pemilihan siswa teladan yang diikuti oleh 10 orang peserta, akan dipilih 3 orang pemenang. Juara 1, 2, dan 3. Ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk? Dari soal tadi, kira-kira memakai aturan permutasi atau kombinasi? Permutasi, Bu, karena memperhatikan urutan. Ada juara 1, 2, dan 3. Kalau begitu, siapa yang mau mengerjakan soalnya? Saya, Bu. Karena diikuti oleh 10 orang, maka N-nya sama dengan 10 dan R-nya sama dengan 3 karena yang dipilih hanya 3 orang. Jadi rumusnya P 10 3 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial sama dengan 720 cara. Wah, banyak juga ya, Bu. Ayo, Rah, sebutkan satu persatu. Ih, banyak tahu. Susah, Bu, nyebutin satu persatu. Nggak usah disebutin, karena memang banyak sekali. Coba Zahra, bacakan soal satu lagi. Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng. Berapa banyak cara mengambil 4 kelereng dari kantong tersebut? Kalau untuk soal ini, pakai permutasi atau kombinasi? Kombinasi, Bu. Kenapa kombinasi? Karena kelereng nggak ada urutannya, Bu. Nggak ada nomornya. Hehehe. Ya, benar. Coba Lili, selesaikan. N sama dengan 7, karena banyak kelereng seluruhnya 7. R sama dengan 4, karena banyak kelereng yang dipilih ada 4. Maka C 74 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 210 per 6 sama dengan 35. Jadi ada 35 cara.
Sekarang coba buat kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Saya, Bu. Jadi, permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Perbedaan mendasar dari permutasi dan kombinasi terletak pada keurutan, penempatan, dan posisi objek. Pada permutasi, angka 1, 2, 3 berbeda dengan angka 3, 2, 1, 2, 3, 1, dan 2, 1, 3. Pada kombinasi, angka 1, 2, 3 dianggap sama dengan angka 3, 2, 1, 2, 3, 1, dan 2, 1, 3. Bagaimana Lili dan Zahra? Apakah sudah mengerti tentang perbedaan permutasi dan kombinasi? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Saya juga sudah paham, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau begitu, kami permisi dulu, Bu. Mau masuk kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana, Li? Apakah kamu sudah mengerti tentang permutasi dan kombinasi? Iya, Ra, aku sudah mengerti sekarang. Jadi, melanjutkan perdebatan kita sebelumnya pada pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang akan diikuti 4 orang. Ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk? Karena ada status dan memperhatikan urutan, maka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS merupakan soal permutasi. Rumus umum permutasi, PNR, sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, di mana N sama dengan 4 siswa, R sama dengan 2 siswa, maka P42 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 kali 1 sama dengan 12 cara. Sehingga jika calonnya 4, yaitu Gio, Nathan, Iqbal, dan Haikal, maka susunan yang dapat dibentuk adalah 1. Gio Nathan, 2. Gio Iqbal, 3. Gio Haikal, 4. Nathan Gio, 5. Nathan Iqbal, 6. Nathan Haikal, 7. Iqbal Gio, 8. Iqbal Nathan, 9. Iqbal Haikal, 10. Haikal Gio, 11. Haikal Nathan, dan 12. Haikal Iqbal. Benar kan, Rah? Iya, Li, benar. Jadi ada 12 susunan yang dapat dibentuk dari 4 orang calon. Dan aku tetap setia pada Nathan, siapapun wakilnya. Hidup Nathan! Dasar. Kamu pasti pilih Haikal kan? Ayo jujur. Ih, males lah milih dia. Unfaedah banget. Udah move on juga, ngapain diingat-ingat? Iya deh. Ayo masuk kelas, ibunya udah jalan menuju kelas kita. Baiklah sahabat edukasi, berdasarkan pembelajaran kita tadi, mari kita simpulkan. Yang pertama, permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu
dari anggota-anggota suatu himpunan. Rumus permutasi itu ditulis dengan P, N, R, di mana R adalah banyak seluruh objek dalam himpunan, sedangkan R adalah banyak anggota himpunan yang akan dipilih. Rumusnya adalah P, N, R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Sedangkan kombinasi adalah banyaknya cara memilih anggota dalam jumlah tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Atau dengan kata lain, kombinasi adalah banyaknya cara membuat himpunan bagian dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Rumusnya ditulis dengan C, N, R, di mana N adalah jumlah seluruh objek pada himpunan dan R adalah objek yang akan dipilih. Maka C, N, R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, perbedaan mendasar pada permutasi dan kombinasi adalah kalau pada permutasi kita menggabungkan beberapa objek dari suatu grup atau himpunan dengan memperhatikan urutan. Sedangkan pada kombinasi, itu adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup atau himpunan tanpa memperhatikan urutan. Jadi perbedaan mendasarnya ada 3, yaitu terletak pada keurutan, penempatan, dan posisi objek. Pada permutasi, angka 1, 2, 3 berbeda urutannya dengan angka 3, 2, 1, 2, 3, 1, dan 2, 1, 3. Sedangkan pada kombinasi, angka 1, 2, 3 kita anggap sama dengan angka 3, 2, 1, 2, 3, 1, dan 2, 1, 3. Sehingga pada permutasi, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, dan 2, 1, 3 dianggap 4 objek. Sedangkan pada kombinasi, angka 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, dan 2, 1, 3 dianggap 1 objek. Sahabat edukasi sekalian, perlu diingat bahwa pada pembagian faktorial tidak perlu dijabarkan satu persatu angkanya. Misalkan 10 faktorial dibagi 7 faktorial itu tidak perlu kita jabarkan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selain terlalu panjang, itu akan memakan waktu. Sehingga lebih baik kita kerjakan seperti ini. 10 faktorial dibagi 7 faktorial hanya perlu kita jabarkan sampai penyebutnya saja. Maka 10 faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. 7 faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan 1. Sehingga kita hanya perlu mengalihkan 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. Sahabat edukasi semua, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang penerapan permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi sahabat edukasi sekalian. Terima kasih. Sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita tentang permutasi dan kombinasi. Bagaimana? Menyenangkan ya belajar matematika? Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.